Maksudnya begini, tadi disampaikan bahwa orang itu berhasut karena berebut. Kenapa berebut? Karena membenci. Kenapa? Ya karena yang direbutkan terbatas. Coba kalau yang diperebutkan tidak terbatas, berarti dunia ini hal yang terbatas. Diperebutkan, yuk saling hasut. Beda dengan akhirat. Akhirat tak terbatas, diperebutkan, yuk gak hasut karena tidak terbatas saking banyaknya. Ulama uddin, nah itu orientasinya akhirat, tidak berebut. Kecuali kalau ulama dunia tentu saja, ulama itu menggunakan ilmunya untuk mencari harta, mencari pengaruh. Nah itu jadi hasut-hasutan. Harta itu materi. Ini kata Imam Ghazali, harta itu materi. Dia itu kalau sudah jatuh di satu tangan tidak bisa bertempat di tangan yang lain. HP itu materi, nek wis mbok cekel ya ora tak cekel aku, wis dewekmu ya ora wekku. Itu kalau punya ilmu kok orientasinya harta, ya begitu. Begitu juga punya ilmu kok orientasinya pengaruh. Pengaruh itu juga dunia. Soalnya kalau orang sudah mengagumi seorang alim, orang yang berilmu, dia kekaguman kepada orang alim yang lain turun. Karena takzimu aliminnya ini insorofa antakzimil akhor. Kalau sudah mengagumi seorang alim, kekaguman kepada alim yang lain berkurang. Itu akibatnya ya hasut-hasutan antara alim yang dikagumi, itu ben mengagumi saya, tidak mengagumi dia. Itu karena yang dicari pengaruh. Lain kalau ilmunya itu dipakai untuk tujuan ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah. Jadi si alim ini orientasinya ilmunya digunakan untuk tujuan makrifat. Orang alim itu juga tujuannya makrifat. Lah akhirnya apa? Ya karena makrifat ini sangat tidak berebut ini, tidak bersaing, bahkan saling mendukung, tidak bersaing, tidak saling hasut. Kok alim ini tahu loh, wong alim itu makrifatnya sudah mencapai level gini, merguru, bagaimana caranya? Yang orang alim sana ngandani bagaimana caranya? Iso makat bareng-bareng makrifat, semakin nikmat banyak teman. Tuh. Nah, orang yang ulama uddin, yang makrifat ini temannya banyak, itu semakin suka. Karena apa? Ini bedanya. Makrifatnya mereka itu sudah tidak dengan tahu, tidak dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Jadi orang yang tahunya dengan mata hati itu meripati meremlah, yo ketok padam, ketok roh sembarang dengan. Tapi kalau masih menggunakan mata di kepala ini, merem, yo jadi orang roh apa-apa. Ketika memahami, ya orang di surga ya begitu. Somben yang suwarga itu ya juga demikian. Di surga itu orang yang makrifatullah, ya di surga itu sudah puncak nikmat di surga itu kan melihat Allah. Melihat Allah itu bagi yang masih ecek-ecek ahli surga nikmatnya melihat dengan mata kepala. Kalau orang yang levelnya ahli surga paling senior, makrifatnya sudah tinggi, wis ora dengan mata, tidak melihat, tidak cari-cari objek. Karena apa? Karena makrifatnya itu sudah menjadi sifatun dzatiyatun, sudah menempel pada diri.
Jadi nek atinem padang, ini penjelasan lebih mudah. Kowe ndelok dunya ya padang, senajan merem, senajan susah, senajan fakir, senajan musibah. Atinem padang, ndelok dunya padang. Tapi atinem peteng melek kaya apa, dunyane peteng. Kowe entuk nikmat akeh kaya apa tetep ketok peteng, soale petenge nek ati. Ya, begitu. Jadi dunya iki peteng. Nah, atine padang, delok dunya mripate merem lah, mengalami musibah sekalipun itu tetap kita padang. Fa'alul jannati bura'un. Makanya ahli di surga yang swarga itu kabeh ono gampang, tidak berebut antar penghuni surga, tidak saling iri, wong gak saingan. Lah yang dunya ahli surga kudune somben sing bakal mlebu swarga, yang dosa yang dunya iki ya wis latihan ora rebutan. Balil hasadu balik wis.